dari 8 sabda bahagia ini akhirnya ditutup oleh tafsiran dari Cornelius Alabidi bahwa sebetulnya 8 sabda bahagia ini adalah suatu level gitu ya, seperti level keimanan kita. Setiap kita sudah menyelesaikan level 1, kita akan unlock level berikutnya. Hingga sampai nanti di level ke-8, kita akan siap untuk masuk, diterima dalam kerajaan surga. Level yang pertama adalah kemiskinan rohani ataupun kerendahan hati. Kemiskinan rohani ini menandakan awal dari kebijaksanaan. Penyadaran bahwa kita bergantung sepenuhnya hanya pada Allah. Segala yang kita dapat adalah berkat dari Allah. Maka hati yang rendah hati selalu siap untuk menerima karya Allah. Dengan menerima Tuhan, maka hal ini mengakibatkan kita mampu untuk berduka cita, untuk menangisi dalam rangka pertobatan. Selesai dari ini, maka kita unlock level yang kedua, yaitu duka cita pertobatan air mata yang menyucikan. Inilah suatu duka cita ataupun penyesalan gitu ya, yang membawa suatu pembaruan dan menghasilkan yang ketiga, yaitu kelemah lembutan. Ketika hati yang sudah menangisi dosa sesamanya, kalau kita sudah menangisi dosa gitu ya, sesama kita, maka kita tidak lagi mudah untuk menghakimi orang lain, tapi penuh dengan pengampunan. Seperti Yesus yang lemah lembut dan juga rendah hati, kita belajar akan penguasaan diri. Kelemah lembutan atau kekuasaan yang terkendali akhirnya membuahkan lapar atau haus akan kebenaran. Sebab jiwa yang lembut menolak kedangkalan rohani, tapi haus akan firman Tuhan. Jadi kita mencari kepenuhan Allah dalam sesama dalam kehidupan ini. Dan karena kita mencari Allah dalam kerinduan yang membara, kita rindu akan kebenaran, itu akan menghasilkan hati yang murah hati. Sebab cerminan dari kasih Allah itu sendiri adalah pemurah, murah hati. Kebenaran yang kita rindukan tidak boleh kita simpan sendiri, tapi mestilah dibagikan dengan belas kasih. Sebab kasih Allah itu ya, cerminan dari kasih Allah itu sendiri adalah buah gitu ya, sudah dipuaskan dan akhirnya menghasilkan kesucian hati. Dan kesucian hati itu akhirnya memberi kita visi yang cukup jelas bahwa kesucian hati itu bentuknya bisa sangat sederhana, hanya kebiasaan memberi ataupun mengampuni, tapi itu membersihkan dari motivasi yang tersembunyi gitu ya. Hidden agenda itu udah ada, aktif mendamaikan. Sehingga menjadi tulus seperti anak kecil gitu ya. Hati yang bersih dalam melihat Allah, kesucian hati ini akhirnya membuat kita menjadi pembawa damai. Pembawa damai atau kita menyadarkan orang-orang menjadi perpanjangan sebetulnya tangan Tuhan di dunia ini selalu dibawa oleh pembawa damai. Karena kita membawa damai, maka kita meneladani Bapa, dan peneladanan terhadap Bapa itu sendiri artinya kita siap menderita bagi Kristus. Dan ini yang terakhir, level 8 adalah puncak ketaatan. Kesediaan menderita bagi Kristus, puncak ketaatan.